Sibuk ya. Baik, sudah ya. Oke, assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Baik juga Ibu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Ibu ya. Ya. Kalau boleh tahu, setelah melaksanakan observasi, bagaimana perasaan Ibu? Kemarin Ibu ya, setelah melakukan observasi, saya lumayan cukup tenang sebenarnya. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang setelah beres, ternyata ada yang tidak sesuai dengan harapan saya gitu ya, tidak sesuai dengan yang sudah dipersiapkan gitu ketika melaksanakan kegiatan observasi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang awalnya mau kayak gini, ternyata pas pelaksanaan tidak terlaksana. Jadi menurut Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau boleh tahu bisa disebutkan kembali Ibu apa yang dikembangkan di saat observasi kemarin? Kemarin kan yang ingin dikembangkan itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu mengenai keteraturan suasana kelas, kemudian keaktifan di kelas, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan komunikasi yang efektif di dalam kelas. Ada 3 ya? Ada 3 yang kemarin. Nah, dari hal tersebut, yang 3 hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu, kemudian strategi yang telah disiapkan oleh Ibu, menurut Ibu sendiri nih, hasil refleksi dari Ibu sendiri atau penilaian Ibu sendiri, bagaimana kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran? Kalau refleksi saya Bu ya, untuk pembelajaran awalnya sesuai, kemudian mungkin yang di 3 itu ada beberapa hal yang tidak terlaksana. Misalkan yang tadi yang meningkatkan komunikasi yang efektif, ternyata saya juga mungkin kurang mengajak siswa-siswanya itu untuk bisa berkomunikasi dengan efektif gitu. Itu salah satunya yang menurut saya masih kurang menguasai itu. Kurang memfasilitasi. Ya, memfasilitasi siswa untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Hanya itu Ibu, ada lagi? Sama mungkin pas dalam keaktifan siswa ya. Kebetulan saya kan menggunakan ada games gitu. Nah di games itu ternyata saya tidak fokus, maksudnya kurang fokus. Harusnya kan keseluruhan. Ternyata kemarin saya malah terlalu mengajak itu yang depan aja, sedangkan yang di belakang itu terabaikan gitu. Kemarin kan gamesnya itu kebetulan keseluruhan. Harusnya mungkin kalau nanti mah bisa secara kelompok gitu, biar lebih siswanya juga bisa bermain dengan benar. Baik. Jadi tadi ada 2 hal yang mungkin menurut Ibu masih harus dikembangkan lagi ya. Yang pertama dari komunikasinya, jadi Ibu mungkin menurut Ibu sendiri masih belum bisa memfasilitasi ya. Kemudian yang kedua, pada saat games yang terakhir itu juga ada beberapa mahasiswa terutama yang kelompok di belakang menurut Ibu kurang terfasilitasi gitu. Nah menurut Ibu kenapa hal itu terjadi? Mungkin ya itu ya tadi kurangnya gitu, kurang persiapan juga. Salah satunya dari mungkin kalau yang pertama yang komunikasi ya Bu, harusnya saya tuh banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan juga biar anak itu lebih bisa mengkomunikasikan dengan efektif gitu ya. Kemudian pada saat presentasi juga saya kemarin lupa ya Bu ya, tidak ada tanggapan dari kelompok lain, tetapi kemarin anak-anak presentasi habis itu sudah gitu. Saya lupa, harusnya nanti ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain untuk memberi tanggapan gitu atau pertanyaan gitu. Kemudian untuk yang games itu ya mempersiapkannya mungkin nanti lebih untuk kelompok harusnya gitu. Jadi menurut Ibu kenapa hal yang tadi terjadi, karena salah satunya adalah kurangnya persiapan dan mungkin ada beberapa strategi yang perlu dirubah yang tadi katanya
gamesnya lebih baik per kelompok bukan per kelas gitu ya Bu ya. Baik. Nah selanjutnya Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan juga ini kalau boleh ya Bu ya. Iya, enggak Ibu. Menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Sebetulnya secara umum Ibu itu sudah sesuai dengan instrumen penilaian yang sudah kita siapkannya, yang sudah kita sosialisasikan. Yang pertama tentang keteraturan kelas ya Ibu ya. Nah hampir semuanya ini sudah terlaksana, cuman ada satu yang masih terlewat ya Bu ya, yaitu Ibu mungkin lupa tentang mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan Ibu. Waktu pembelajaran kemarin jadi waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan, malah lebih panjang sedikit ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah betul tadi sama yang Ibu sampaikan, sama juga dengan hasil pengamatan saya, bahwa pada saat presentasi tidak ada timbal balik dari kelompok lain yang tidak presentasi gitu. Lalu ada lagi Ibu, yang berikutnya adalah tentang games tadi. Saya melihat karena saya duduknya di belakang, ada beberapa siswa terutama memang yang posisinya itu ada di belakang, itu keaktifannya juga kurang, kemudian kurang perhatian juga ketika sedang proses pembelajaran. Nah, menurut itu bagaimana hasil observasi saya? Saya sangat setuju ya Bu ya. Yang tadi yang pertama ketika waktu ya Bu ya, itu terlalu panjang. Tadinya kan 1 jam ya Bu ya, 2 jam pembelajaran, ternyata malah lebih gitu. Nah kalau untuk itu saya setuju karena kebetulan mungkin terlalu pada saat pembelajaran itu waktunya itu terlalu lama pada saat pengelompokan di situ. Saya juga sebenarnya berpikir ini kan lumayan beberapa menit gitu ya. Mungkin nanti mah bisa sudah disiapkan sebelumnya, sudah dibikin kelompok. Nah kemudian yang tadi yang presentasi betul ya tiba tadi, saya sangat setuju juga. Saya juga kurang memberi perhatian yang bagian siswa yang belakangnya ya, terlalu fokus di siswa yang depan gitu. Yang belakangnya terlalu bukan tersentuh ya, tapi ajak gitu ini tidak ikut pembelajaran gitu, terlalu fokus ke bagian depan aja siswa-siswa yang depan, karena kebetulan yang aktif itu ternyata yang depan-depan gitu ya Bu. Dari situ sama yang tadi yang kesepakatan, ya saya betul lupa Bu, tidak mengingatkan mengenai kesepakatan kelas. Itu betul. Baik, kita bahas satu-satu ya Bu ya. Yang pertama tentang waktu. Tadi kan waktu yang digunakan untuk pembelajaran ternyata melebihi dari yang sudah direncanakan. Strategi Ibu untuk kedepannya, tadi kan salah satunya mungkin di pengelompokan ya Bu ya, di pengelompokan. Salah satunya dari pengelompokan Ibu akan kalau pas kemarin kan pengelompokannya itu pada saat pembelajaran. Menurut Ibu tadi bahwa itu membutuhkan waktu juga ya, maka tadi Ibu bilang bahwa di kedepannya akan dilakukan pengelompokan terlebih dahulu gitu, untuk lebih mengefektifkan waktu. Apakah ada hal lain Ibu yang bisa Ibu lakukan agar waktu yang Ibu gunakan ini memang sesuai dengan yang direncanakan? Ya itu ya tadi pengelompokan mungkin ketika misalkan minggu depan kita kasih tahu untuk misalkan minggu depan itu mau belajarnya berkelompok. Nah di saat pertemuan itu tuh dikasih tahu dulu nanti untuk persiapannya duduknya sudah berkelompok. Jadi biar tidak terlalu waktunya tidak terlalu lama gitu. Berarti menurut Ibu kemarin itu lebih itu alasannya ya karena pada saat pengelompokan tadi. Jadi kalau misalnya pengelompokannya sudah sesuai, bisa tepat waktu seperti itu. Kalau pada saat sampai kelompok itu banyak ya kebetulan di kelas kemarin, jadi tidak semua bisa presentasi secara keseluruhan gitu, cuma ada beberapa perwakilan.
Berarti diambil sampel untuk presentasi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang presentasi ibu kan tadi ada tidak disediakan kesempatan gitu atau mungkin terlalu kelompok lain yang tidak presentasi itu untuk menanggapi hasil hasil presentasi dari kelompok yang presentasi gitu. Lalu strategi apa yang akan ibu siapkan untuk yang presentasi ini? Mungkin maksudnya ya nanti ketika ada presentasi diberikan waktu untuk ada tanya jawab atau pendapat dari kelompok lain mengenai penampilan dari presentasi tersebut, apakah ada yang kurang disampaikan atau apa gitu, saran atau solusi mengenai penampilan tersebut. Berarti nanti disediakan waktu ya untuk memberikan tanya jawab. Kemudian ini yang untuk keaktifannya, karena ini menjadi salah satu area pengembangan ibu ya, bahwa pada saat pembelajaran ini adalah ibu salah satunya ingin lebih meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah pada saat proses pembelajaran kemarin ibu juga sudah tadi ini yang menyadari bahwa ternyata memang tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya ikut aktif belajar. Nah, menurut ibu sendiri nih faktor-faktor apa saja yang pada saat kemarin yang mempengaruhi kenapa anak-anak ini tidak semuanya atau masih ada banyak gitu yang tidak ikut aktif belajar? Yang mungkin ya, yang pertama itu anak itu susah ya Bu. Kalau misalnya sebenarnya itu mereka tuh bisa untuk memberikan tanggapan gitu, tapi kadang-kadang susah ngomong padahal itu gitu, saya tahu gitu, cuman susah diomonginnya gitu, takut salah. Nah itu Bu ya kebanyakan siswa itu ketika ditanya kenapa nggak ngasih pernyataan atau pendapat gitu ya, memberikan informasi gitu, terus salah, cuma salah, kebanyakan itu sih Bu yang saya ambil dari anaknya gitu. Jadi yang pertama itu komunikasi terus ya, jadi sulit gitu anak itu untuk ngomong padahal di dalam pikiran itu udah ada sebenarnya jawaban atau pernyataan yang mau disampaikan gitu. Tapi mungkin itu kurang percaya diri, ada kurang percaya diri dari anak ya. Jadi masih ragu-ragu mungkinnya benar kayak jawabannya. Jadi kalau dilihat di depan tuh kayak udah mau ngomong tapi susah gitu antara gitu. Itu berarti yang pertama itu. Apakah ada hal lain ibu yang kenapa masih ada anak yang tidak ikut aktif misalnya dalam kelompok ya, masih ada yang diam seperti itu? Mungkin juga ada yang kurang paham juga mengenai materinya, jadi bingung gitu mau jawab apa karena nggak ngerti gitu ya, atau kadang juga nggak diajak sama teman kelompok juga ya untuk berdiskusi gitu, jadi asik aja sendiri gitu. Kerjasamanya berarti ya ada beberapa kok juga pas main itu masih masing-masing gitu. Percaya diri, kerjasama, apakah ada hal lain? Sudah faktor lain? Kayaknya itu. Menurut ibu dari kepercayaan diri sama kerjasama ini mana yang lebih dominan yang mengakibatkan bahwa anak itu tidak mau ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran? Percaya diri sih. Jadi menurut ibu anak-anak di kelas kemarin 8D ya masih banyak yang belum percaya diri gitu ya. Oke. Apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa tersebut ibu? Yang bisa ibu lakukan atau mungkin dari strategi pembelajarannya? Itu mungkin beberapa di pertama mungkinnya dikasih tanya-tanya gitu, tapi lebih fokus dari sekarang ke kelompoknya, nanti dikasih pertanyaan kemudian anak-anak bisa menjawab gitu, sesuatunya itu. Kemudian memberikan motivasi mungkin ya supaya anak itu lebih bisa lagi percaya diri untuk mengungkapkan gitu, mengungkapkan yang mau disampaikan gitu. Baik, jadi menurut ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri ini bisa dilakukan yang pertama lebih sering dirangsang gitu ya, dirangsang anak dengan pertanyaan-pertanyaan lebih intens lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan motivasi, diberikan motivasi yang lebih oleh ibu seperti itu ya.
Baik. Kemudian yang ketiga Ibu yang tentang games. Tentang games tadi eh, berdasarkan hasil pengamatan saya juga sama dengan hasil Ibu ya, bahwa ternyata yang games terakhir itu eh, jadi tidak semuanya terlibat aktif gitu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kemarin kan gamesnya itu tidak berfokus pada kelompok ibu, tetapi kemarin itu keseluruhan gitu ya, jadi gamesnya itu langsung keseluruhan. Nah mungkin jadi anak itu tidak semua ikut serta gitu. Nah mungkin lain nanti selanjutnya saya bakal coba untuk games itu lebih ke kelompok. Jadi per kelompok tuh ada games kuisnya gitu. Jadi per kelompok. Jadi semua biar semua itu ikut dan bisa menjawab juga gitu. Kalau kemarin kan keseluruhan, jadi ada yang hari-hari gitu nyebutnya, jadi hari-hari ada yang masing-masing, ada yang fokus benar-benar games gitu, ada yang jadi tidak benar-benar mengikuti gitu. Karena keseluruhan itu gitu. Kalau kelompok kan nanti lebih anak-anak tuh lebih siap-siap gitu ya, dan tampil kelompok. Jadi mereka lebih siap-siap untuk menyiapkan gitu. Oke. Jadi menurut Ibu kemarin itu mungkin faktor utama yang paling dominan dia untuk games itu karena memang itu kelas besar gitu. Jadi menurut Ibu akan lebih efektif jika dilakukannya dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kecil. Apakah ada hal yang dibutuhkan untuk itu? Mungkin seperti sarana atau misalnya seseorang yang bisa membantu Ibu gitu. Itu betul, sangat masalah Ibu. Apalagi kan sekarang tuh zamannya itu teknologi ya Bu ya, jadi banyak sekali game-game di Google itu kan. Nah yang pertama itu kan kendalanya itu kuota ya Bu ya, kalau pengen pakai aplikasi di games itu di handphone gitu ya. Kalau handphone sih alhamdulillah, dan setidaknya di kelompok itu ada ya yang punya handphone gitu. Tetapi kuota mungkin Ibu ya yang kurang, mereka juga gue cuma tahu kuotaan datang ke desa kerjaan ini gitu kuisnya gitu. Sedangkan kan banyak sekali kuis-kuis itu, banyaknya secara online juga banyak gitu. Jadi mungkin itu Bu fasilitas juga yang kurang. Jadi di sini mungkin kenapa Ibu kemarin memilih kelompok besar karena ada di permasalahan jaringan internet ini Bu ya. Jadi ini masih menjadi permasalahan untuk kita bersama ya Bu ya. Tapi ada nggak Bu, misalnya Ibu kan kemarin itu permainannya itu secara online ya Bu ya. Ibu bisa adakah mungkin cara lain atau strategi lain yang karena kita mungkin kalau ke bawah kan Ibu tadi di kelas bawah, kalau di kelas atas ada ya. Kalau di kelas bawah kan kalau di atas ada ya belum tersentuh gitu ya, mungkin nanti ke depannya ada strategi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini. Ada Bu yang mungkin kuis yang offline ya, kuis offline jadi secara langsung gitu. Misalkan gamesnya itu di langsung secara offline ya, tidak menggunakan handphone atau berbasis online gitu. Baik Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Cukup ya? Iya. Baik. Baik, saya simpulkan dulu ya Ibu ya. Ibu itu waktu pembelajaran kemarin kan ada 3 hal yang ingin ditingkatkan ya. Yang pertama adalah keteraturan kelas ya, suasana kelas. Keteraturan suasana kelas saya lihat sudah sesuai dengan apa yang ada di instrumen. Ibu sudah melaksanakan semuanya, tetapi masih ada beberapa yang memang mungkin belum sesuai dengan harapan tadi yang Ibu bilang tadi, karena Ibu tadi ada yang terlewat seperti mengingatkan kembali ya kesepakatan kelas gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu ingin meningkatkan tentang komunikasi, kemampuan komunikasi siswa dan juga keaktifan, dan masih ada hal-hal yang memang perlu dikembangkan seperti itu. Jadi Ibu sudah sampaikan beberapa strategi yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu lakukan di kedepannya.
Kalau untuk keaktifan mungkin Ibu akan lebih sering lagi atau lebih sering merangsang lagi dengan pertanyaan, kemudian lebih memotivasi siswanya. Lalu kalau misalnya untuk yang presentasi juga akan disediakan waktu untuk lebih berinteraksi antar siswanya. Kemudian untuk waktu yang tadi yang lebih, maka Ibu akan ada strategi juga karena kemarin sudah ketahuan kenapa lebihnya, karena memang pengumuman yang dilakukan di saat pembelajaran malah akan dilakukan di luar pembelajaran, seperti itu ya Bu. Oke. Apakah ada strategi lain untuk yang menurut Ibu nih kira-kira ini bisa meningkatkan satu keteraturan kelas, dua keaktifan, dan yang ketiganya adalah kemampuan komunikasi siswanya? Saya tuh penasaran sama ini ya, pembelajaran di luar kelas. Kebetulan kita IPA gitu ya, mungkin nanti mencoba lebih di alam, kalau ada materi yang benar-benar sesuai, nanti saya mencoba jadi di luar kelas membandingkan apakah anak tuh lebih ternyata di dalam kelas kayak gimana dan di luar tuh gimana. Saya mencoba kayaknya lebih seru gitu. Menarik sekali Bu ya. Jadi Ibu ini mencoba hal yang baru nih ya. Jadi mau mencoba melihat bagaimana kalau misalnya anak dibawa keluar kelas gitu. Boleh tahu kenapa Ibu Ibu menganggap bahwa mungkin dengan menggunakan pembelajaran di luar kelas akan lebih jujur ya Bu, kebetulan melihat Ibu sendiri gitu ya Bu ya, melihat kan sebenarnya sama ya pelajaran IPA. Saya melihat video yang ini juga, ternyata anak-anak tuh lebih happy belajaran itu ketika di luar kelas tuh lebih keluar gitu ya, senang gitu, happy gitu. Nah saya jadi penasaran, saya juga bisa gitu ya, mungkin mencoba untuk pembelajaran di luar kelas juga gitu. Kayaknya juga sama gitu, anak lebih aktif gitu, lebih seru gitu di luar kelas. Kayak gitu. Oke. Apakah sudah Ibu siapkan strategi pembelajaran? Ya pasti baru ya bagus gitu saja gitu. Baru mau mencoba. Kira-kira kapan mau mencoba ini? Mungkin nanti yang akan tapi pasti sekarang mau mencoba nanti. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup untuk percakapan hari ini ya Bu ya. Semoga nanti apa yang kita laksanakan dari praobservasi, kemudian observasi sampai sekarang pasca observasi ini menjadi satu pembelajaran kita bersama ya, baik untuk Ibu maupun tentu saja untuk saya juga banyak belajar dari Ibu. Ternyata ketika saya mengobservasi Ibu itu saya bisa mengamati dari perspektif lain gitu ya ketika ada di kelas. Yang terakhir Ibu, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil nih dari percakapan kali ini? Setelah melakukan kegiatan yang dari awal ya, kemudian observasi dan presentasi, pembelajaran saya ternyata banyak juga banyak kita kerja beberapa yang maksimal yang tadi yang juga tiga poin yang ingin saya kembangkan ternyata masih belum bisa dikembangkan dengan baik gitu. Jadi kurang maksimal gitu. Dan setelah berdiskusi dengan Ibu, kemudian mendapatkan solusi juga, mendapatkan ilmu juga dari Ibu, lumayan mendapatkan pengalaman juga buat saya gitu. Cukup banyak memberikan pengalaman dan mendapatkan ilmu juga dari selama ini yang tadi yang observe kemudian pasca ini. Kemudian terima kasih juga ya Bu ya, sama-sama atas bimbingannya gitu ya. Maksudnya selama observasi ini saya juga mendapatkan banyak solusi dari Ibu, kemudian ya tadi banyak juga ilmu yang saya bisa dapetin. Kebetulan kan kita sama pelajaran satu bukuan gitu. Jadi banyak belajar juga dari Ibu. Terima kasih Ibu. Sama saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Ibu. Saya juga banyak belajar. Semoga sukses Ibu untuk kedepannya. Tetap semangat Siap mengajar. Ya.